Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khaira dengan NPM belakangnya 699. Izinkan mempresentasikan hasil observasi yang telah saya lakukan mengenai populasi khusus, yaitu masalahnya mengenai penyalahgunaan narkoba. Lalu yang pertama itu di sini ada profil klien. Klien ini berinisial FS, jenis kelaminnya laki-laki, lalu umurnya sekitar 14 tahun, tempat tinggalnya di daerah Jakarta Pusat, dan sekarang klien ini sedang menempuh pendidikan di tingkat SMP. Klien ini mengalami permasalahan penyalahgunaan narkoba. Lalu ada keadaan keluarga. Klien ini memiliki saudara kandung, yaitu adiknya yang umurnya sekitar 5 tahun, dan klien tinggal bersama keluarganya yang terdiri dari ayahnya, ibunya, klien, lalu adiknya. Dan mengenai pekerjaan keluarganya, ayahnya itu bekerja sebagai pedagang baju atau pengusaha baju, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga, dan mereka tinggal di daerah perumahan sederhana yang ada di Jakarta Pusat. Lalu mengenai mengapa klien menjadi populasi khusus, yaitu klien yang inisialnya kayak sini yang umurnya 14 tahun pernah mencoba menyalahgunakan narkoba. Klien mendapatkan barang tersebut dari tempat tongkrongannya saat bermain atau nongkrong. Nah, karena teman-temannya pada makai dan juga awalnya memang ditawarin dan klien tadinya menolak, tapi klien pikir klien merasa penasaran, lalu klien mencoba. Saat klien melakukan tindak tersebut, kebetulan keluarganya lagi berada di luar kota, dan klien merasakan efek samping setelah menggunakan barang tersebut itu hanya dalam jangka waktu beberapa jam setelah menggunakan, langsung merasakan efek sampingnya. Nah, mengenai diagnosisnya, yaitu pertama, klien menjadi sulit tidur, lalu klien menjadi hilang semangat diri, dan klien merasakan halusinasi. Mengenai prognosis, dengan intervensi yang tepat, klien atau case ini memiliki peluang untuk kembali pulih, baik secara emosional maupun sosialnya. Klien memiliki kemauan untuk kembali ke jalan yang benar, dan dukungan keluarga tentunya sangat diperlukan oleh klien untuk membantunya dalam masa sulit tersebut. Klien ini atau KS terlihat mau bangkit, meskipun klien membutuhkan dorongan dan bimbingan yang lebih lanjut lagi. Lalu mengenai kelemahan dan kelebihannya, kelemahan ini yang pertama itu klien lebih cenderung menyimpan masalahnya sendiri. Lalu klien ini selalu merasa kurang puas apa yang ia telah lakukan sebelumnya. Lalu yang ketiga itu klien tidak terlalu akrab dengan orang tuanya atau keluarganya. Lalu mengenai kelebihannya yang pertama itu klien merasa semangat hidup. Klien memiliki semangat hidup yang tinggi untuk berubah. Lalu klien ingin berubah karena memiliki cita-cita sebagai pemain bola. Lalu mengenai hambatan atau ancaman yang dihadapi klien, klien ini memiliki kondisi lingkungan yang kurang baik dari kondisi tempat tinggal maupun tongkrongan atau teman-temannya. Nah, jika klien ini tidak dalam pengawasan orang tua, maka dampaknya itu akan lebih buruk lagi dari sebelumnya. Lalu peluang yang diketahui dan dicoba klien, yang pertama itu klien mulai mencoba menyibukkan diri, yaitu yang tadi, karena klien memiliki cita-cita sebagai pemain bola. Klien ini mengikuti eskul di luar juga di sekolahnya, yaitu eskul bola, dan klien juga menghilangkan atau menyibukkan dirinya dengan eskul tersebut. Lalu klien berminat untuk melakukan konseling individu. Lalu yang ketiga itu klien mencoba memilih teman saat tongkrongan atau maupun tempat tongkrongan. Lalu di sini layanan yang dilakukan saat observasi. Di sini itu saya menggunakan layanan konseling individu. Di sini saya meminta klien untuk menceritakan atau menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi kepada saya, dan saya juga sebagai konselor mendengarkan dengan aktif dan memberikan empati kepada klien. Nah, dalam konseling ini tentunya saya lebih fokus utamanya yaitu untuk membantu klien atau case ini dalam menyadari mengenai permasalahan yang dialami
dan pengendalian emosionalnya. Lalu dalam layanan ini saya menggunakan teknik kognitif, yaitu gunanya saya ingin mengubah pola pikir klien, lalu keyakinan dan gambaran tidak aktif yang dialami klien dalam menghadapi permasalahan yang tadinya case kehidupan efektif sehari-hari terganggu menjadi case kehidupan efektif sehari-hari. Nah, lalu selanjutnya ada penguatan potensi. Nah, di sini saya sebagai konselor tentunya mendorong klien untuk melakukan hal yang lebih positif. Dan saya juga meminta klien untuk menggambarkan perasaannya dan kemudian dibahas kembali dengan sesi konseling. Lalu selanjutnya itu mengenai evaluasi. Nah, setelah melakukan konseling ini, saya sudah dapat melihat mengenai perubahan yang ada di diri klien itu mengenai pola pikirnya. Yang pertama, yang tadinya case menjadi case kehidupan efektif sehari-hari terganggu menjadi kehidupan efektif sehari-hari. Di sini juga saya sebagai konselor meminta klien untuk tetap berhati-hati dalam memilih teman jika ingin masa depan yang indah. Terlebih lagi, klien memiliki cita-cita yang sangat baik, yaitu sebagai pemula. Lalu saya juga sebagai konselor meminta kepada orang tua klien untuk tetap mengawasi klien dalam berinteraksi sosialnya. Mungkin itu cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.